sih yang penting ruang ganti tetap harmonis, jangan sampai seperti Liverpool yang internal lagi memanas. Ya, ini saya mungkin pengen apa ya? Ini sehubungan dengan kondisi Liverpool ya. Ini saya ingin menyampaikan opini saya aja ya. Jadi ini kayaknya kondisinya mereka ini memang lagi nggak karuan dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Mo Salah ini eh setara dengan apa yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Ya, jadi kalau buat saya apa yang dilakukan oleh Mo Salah ini setara dengan apa yang dilakukan oleh Ronaldo waktu itu dia apa ya? Wawancaranya sama Piers Morgan kan. Dan alasannya menurut saya juga sama. Waktu itu Ronaldo merasa terhina karena dia dijadikan pemain yang duduk di bangku cadangan dan nggak main. Ya, Mo Salah juga sama. Merasa terhina sebagai pemain yang levelnya dia seperti itu, lalu hanya menjadi pengisi bangku cadangan yang tidak dimainkan. Dia merasa merasa tersinggung gitu kan. Jadi makanya untuk sampai situ ini setara dengan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Ronaldo gitu. Eh yang kedua yang saya lihat ini apa ya, membenarkan opini saya tentang bahwa Alexander Isak ini merusak ruang ganti gitu loh. Ya saya sebenarnya udah dari sekitar apa sekitar Agustus saya sempat sempat ngomong kan Alexander Isak ini sebagai fans Arsenal waktu itu fans Arsenal pada panik kan. Liverpool mau beli Isak nih, Liverpool mau beli Isak. Ya, kita gimana? Masa masa kita pemain yang katanya ini ngefans sama Thierry Henry, masa dibeli sama Liverpool gitu? Kita harus beli Isak dan waktu itu saya bilang justru kita harus mendukung Liverpool ini untuk beli Alexander Isak. Waktu itu pemikiran saya adalah biar mereka uangnya habis lalu nggak bisa buat beli defender gitu kan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu itu bukan hanya masalah mereka nggak bisa beli defender. Ternyata Alexander Isak ini menurut saya itu merusak ruang ganti Liverpool gitu ya. Kenapa saya bilang dia merusak ruang ganti Liverpool? Karena yang pertama ya dia pembeliannya ini kayaknya dipaksain banget. Kenapa dipaksain banget? Karena saya lihat ini Alexander Isak ini adalah marquee signing yang tadinya diharapkan ini ingin menggantikan Mohamed Salah. Ini mungkin untuk bagian ini adalah apa ya? Opini saya ini hanya perkiraan saya aja. Jadi ini bukan bukan karena saya kenal orang dalam di sana lalu dapat bocoran gitu ya. Enggak, ini hanya dari pemikiran saya. Saya melihat bahwa kenapa nih Liverpool kok nge-push banget untuk Alexander Isak karena menurut saya mereka ingin mengganti apa ya wajah Liverpool itu bukan lagi Mohamed Salah tapi Alexander Isak gitu ya jadi ingin mengganti mungkin kalau mau dibilang maskotnya ya maskotnya ini dari Salah mau diganti ke Isak makanya itu nge-push banget kan padahal mereka udah dapet Hugo Ekitike yang menurut saya waktu itu di awal jendela transfer itu sebenarnya sampai sekarang sih Ekitike ini adalah striker yang udah top banget, udah bagus banget, udah ngeklik banget dengan sistemnya Liverpool gitu. Tapi kenapa masih maksain beli Alexander Isak? Di situ yang waktu itu saya bikin menjadi tanda tanya dan menurut saya pertama tadi ingin menggantikan Mohamed Salah lalu ya karena ingin menggantikan Mohamed Salah jadinya dia harusnya jadi striker utama dan di situ sekali lagi menambah kerusakan ruang ganti di mana Ekitike yang apa ya lebih bagus mainnya lalu dipaksa untuk disingkirkan untuk memberikan ruang bagi Alexander Isak gitu. Nah, ini sih jadi akibatnya kenapa ruang ganti mereka menjadi panas di situ. Ya, pertama Salah yang merasa pengen diganti gitu. Terus Ekitike yang menurut saya juga mainnya bagus tapi terpaksa disingkirkan gitu untuk akhirnya dia hanya menjadi levelnya pelapis bukan yang memang diturunkan setiap saat. Dan ya itulah kenapa ruang ganti mereka menurut saya saat ini sedang panas banget gitu ya.
Ditambah lagi juga ini tadi dini hari tadi ya, itu kalau nggak salah dini hari tadi dari Liverpoolnya sendiri juga sudah memberikan dukungan kepada Arne Slot dalam bentuk pernyataan di mana mereka bilang pelatih harus punya kebebasan dalam memilih pemain yang ingin mereka mainkan. Jadi intinya Liverpool cuma mau bilang bahwa ya terserah Arne Slot mau taruh siapa. Kalau dia nggak mau masukin kamu sebagai starter ya udah jangan ngambek gitu ya. Itu mungkin omongan kasarnya secara kalau kita belak-belakannya kira-kira seperti itu. Tapi eh kalau kita ya mungkin lebih lebih inilah maksudnya itu bahasa yang lebih sopan gitu ya. Dan juga dari salahnya sendiri itu ada satu poin dari salah ini yang menurut saya nggak setuju banget dan menurut saya itu menunjukkan kesombongan yang luar biasa dari salah gitu ya. Itu adalah ketika dia ngomong bahwa saya tidak harus berjuang untuk posisi saya sudah berhak untuk posisi itu gitu ya. Jadi dia ngomongnya tuh seolah-olah posisi penyerang sayap kanan itu dia mau main kayak gimana itu adalah posisi dia, bahwa dari jasa-jasa dia di musim-musim kemarin-kemarin dan kemarin itu seharusnya tidak menjadi apa ya, bagi dia itu seharusnya tidak menjadi pertimbangan untuk diganti posisi dia gitu loh. Jadi menurut saya itu satu kesombongan yang dia mengatakan bahwa gue ini Mohamed Salah. Jadi gue nggak harus beradu dengan para pemain lain ini untuk posisi penyerang sayap kanan, itu posisi gue. Berdasarkan jasa-jasa gue kemarin itu posisi sayap kanan, itu posisi gue. Nah itu menurut saya satu hal yang sombong yang menurut saya untuk tim papan atas klub sepak bola Eropa nggak boleh seharusnya punya mentalitas seperti itu. Mentalitasnya harusnya adalah bahwa setiap hari harus memperjuangkan, harus memperlihatkan kepada pelatih bahwa gue yang paling cocok ada di sayap kanan. Gue itu posisi yang memang gue pengen, dan gue akan membuktikan kepada pelatih bahwa gue pantas ada di sana gitu ya. Nah itu yang menurut saya kenapa pernyataannya salah itu buat saya itu pernyataan yang sombong banget gitu ya. Jadi ya itu gimana ya, itu mungkin pendapat singkat saya tentang Mohamed Salah, bukan dalam artian kayak saya doain Salah ini keluar atau gimana gitu ya, tapi buat saya ini bisa menjadi pelajaran bagi Arsenal juga ya. Ini untuk kondisi seperti ini bagaimana yang harus dilakukan gitu ya. Jadi jangan kita mengulang kesalahan ini sebagaimana yang menurut saya Liverpool lakukan saat ini. Apa ya, menurut saya emang ada kekacauan di sana yang tidak bisa tidak bisa dibendung lah sekarang setelah pemainnya keluar ke media gitu ya. Iya, itu sih opini singkat saya ya ini tentang Mohamed Salah. Enaknya nonton Gunnar Ost nih. Sukses. Terima kasih Bang Sequin. Oke, pemain kayak Salah kalau di Arsenal udah dibuang itu ego dan pala batu. Makanya Arteta nggak mau pada pemain yang terlalu bintang di Arsenal. Sebenarnya sih kita nggak ada masalah dengan pemain bintang ya, karena kalau saya bilang ini kayak kayak Saliba, kayak Declan Rice, kurang bintang apa sih gitu ya. Tapi yang terpenting dari yang Arteta mau adalah para pemain ini untuk mengikuti sistem yang dia dia buat gitu ya. Dan ditambah menurut saya juga dari sisi manajemen ini mendukung hal itu gitu ya. Jadi dari awal ini manajemen itu juga sudah mendukung, dan menurut saya ini ada satu lagi nih yang menurut saya harus kita apa ya? Karena kita punya situasi yang sama di awal musim ini ya dengan situasinya Mohamed Salah. Ya, jadi itu apa? Itu situasi perpanjangan kontraknya Thomas Partey. Ya, jadi kalau saya mau bilang kita ini eh, ada kondisi yang mirip dengan kondisi Salah di awal musim ini adalah Thomas Partey. Bukan saya bilang Thomas Partey ini levelnya ada di levelnya Salah, enggak, tapi bahwa situasinya mirip. Situasi mirip ini apa?
kedua pemain ini di musim kemarin itu adalah pemain yang eh, performanya adalah performa terbaik dalam karir mereka terhadap klubnya masing-masing. Ya, di musim kemarin itu Salah itu kan penampilan terhebat banget selama dia memakai seragam Liverpool, dan di Arsenal Thomas Partey musim kemarin itu adalah penampilan terbaik dia di IPL memakai seragam Arsenal gitu. Dan kedua-duanya ini adalah apa ya pemain yang sangat disayang oleh fans gitu. Nah, di situ ada satu perbedaan adalah di mana akhir musim sorry bukan perbedaan, satu lagi kesamaannya adalah di akhir musim itu kontrak mereka akan habis gitu. Nah, jadi dalam kondisi kontrak yang akan habis, kalau kita baca dari wawancaranya Salah itu seolah-olah ada janji yang muluk banget dari pemilik klub yang dia ngerasa ini nggak ditepatin nih sekarang. Berbeda dengan kondisi kita waktu itu Thomas Partey ya, yang walaupun dia itu adalah kalau memang lagi oke banget ya, dia ini adalah defensive midfield yang terbaik menurut saya, salah satu defensive midfield terbaik di dunia pada saat dia lagi oke ya, secara mentalitas lagi oke. Thomas Partey ini menurut saya salah satu nomor 6 terbaik gitu kan. Nah, eh, tapi yang membedakan adalah bagaimana manajemen lalu kontraknya ini bagaimana gitu loh. Yang tadi saya bilang kalau kita lihat dari wawancaranya Salah itu sepertinya ada janji yang tidak ditepati, dan kalau kita lihat di Arsenal itu untuk mempertahankan Thomas Partey kita bahkan gajinya dipotong, terus diinformasikan ke dia bahwa apa perannya itu akan menjadi pelapisnya Zubimendi, yang akhirnya dia kan nggak mau. Tapi itu ada kejujuran di situ dari manajemen Arsenal bahwa kalau lu mau tanda tangan kontrak di sini ya, ini yang akan kita lakukan. Kamu akan menjadi pelapisnya Zubimendi, gaji kamu akan kita potong karena kita ngerasa bahwa untuk peran kamu yang baru gajinya nggak perlu segini gitu. Nah ini jadi dalam hal ini saya rasa tadi kan yang ditanya ini balik lagi ke pertanyaannya ya. Jadi tidak mau ada pemain bintang. Yang kita nggak mau ini bukan kita bukannya nggak mau pemain bintang, tapi kita nggak mau pemain yang kayak diva gitu ya, pemain yang kesannya dia udah top banget padahal belum ngapa-ngapain gitu. Nah ini yang menurut saya ya, Arteta nggak mau pemain yang ego, tapi pada saat yang sama kita bukannya tanpa pemain bintang gitu ya. Ya, karena pemain bintang pun kan ada yang tidak, egonya nggak terlalu gila lah gitu. Oke, lanjut lagi. No one is bigger than the club. Yes. In KPA ada klausul pembelian permanen. Ada. Jadi yang saya tahu